balik lagi di program T3 Think Tank Talks. Obrolan santai tapi penuh makna dan inspirasi. Nah, teman-teman, siapa yang di sini suka hitung-hitungan atau suka banget ngelihat peta-peta di Indonesia gitu ya? Ada yang bentuknya kayak kupu-kupu, nah, kayak gitu-gitu tuh, siapa yang suka tuh? Nah, di sini Thalia punya tamu spesial yang baru aja menangin Olimpiade Geografi Nasional. Wow, keren banget. Nih, di sini dia tamunya. Halo, boleh perkenalan dulu nih, kakak namanya siapa? Aku Ahmad Fadil, sering dipanggil Fadil. Kak Fadil gitu, oke. Aku R.A. Lutfia, biasa dipanggil Lutfia aja. Kak Lutfia, oke, ini dari mana nih? Kita dari Man1 Yogyakarta. Man1 Yogyakarta, nih mana temen suaranya nih? Keren banget ya mereka ya. Wow, nah tapi kalian ini kan ikut Olgenas ya? Olgenas itu berarti Olimpiade tingkat nasional yang diselenggarain di UGM tingkat internasional. Oh, internasional Iya. malah ya, bukan nasional. Oh, internasional. Oke. Kalau ngomongin soal Olimpiade, ya, ngomongin soal Olimpiade ini agak berat gitu ya materinya ya. Kok bisa sih kalian tuh tertarik sama geografi? Kok bisa? Awalnya tertarik tuh gimana ceritanya? Kalau dari aku, dulu pas aku kecil itu Waktu ku kecil. aku suka banget yang namanya negara-negara. Negara-negara. Ya, aku dulu suka ngapalin negara-negara di Asia, Diapalin. Ya, Oke. diapalin kayak bentuknya gimana? Bentuk Gitu. petanya. Ya. Oke. Dan juga di atlas. Di atlas. Kan di belakang atlas biasanya ada kayak Bendera. Bendera-bendera. Ya, benar aku bendera. juga hafal itu. Oh, kalau Nah. bendera Indonesia kan merah putih. Nah, kalau dibalik jadi bendera apa? Polandia. Benar. Oke, lanjut. Terus juga aku juga suka kayak pengetahuan umum. Aku dulu suka ngoleksi buku-buku kayak FPUL, buku-buku tentang koleksi-koleksi ya tumbuhan hewan yang banyak lah itu. Oke, tumbuhan hewan. Tumbuhan aja udah banyak banget sih jenisnya. Itu kalian kamu pelajarin nih? Aku dulu suka baca-baca aja sehingga sampai ngapalin. Karena bentuknya kan banyak yang unik-unik. Ya. Bener banget. Bener banget. Nah, dari itu, dari aku SD sampai aku ketemu geografi di SMA, aku merasa wah, aku ketemu sama mata pelajaran yang emang aku minatin. Oh, Nah, memang kamu suka? Iya, Oke. jadi pas di SMA aku mulai mendalami geografi. Oke, mendalami geografi saat SMA. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal geografi nih, menurut Kak Lutfia tuh seberapa penting sih kita belajar soal geografi? Terus apa sih hubungannya sama hidup kita ini? Yang kebanyakan scroll TikTok. Penting sih, kalau menurut aku ya, karena geografi itu kan berkaitan langsung sama kita. Kita tinggal di bumi, bumi itu dipelajari lewat geografi juga. Terus geografi itu kayak akar dari semua ilmu. Akar dari semua ilmu. Mother of science. Wah, Ya, siap-siap. semuanya itu ada biologinya, ada fisikanya kayak curah hujan, terus apa kecepatan angin segala macam tuh. Nah, terus juga ada kimianya, zat-zat yang ada di dalam bumi, terus ada Buset. ekonominya juga, ekonomi Buset. kependudukan. Jadi kayak semua penting banget Penting. geografi. Makanya kalian pelajarinya pasti bukan 1-2 buku doang ya Iya. untuk tahu geografi itu. Iya. Wah, gila banget. Tapi sorry, kalian keren banget loh bisa mempelajari sebegitu banyak hal ya teman-teman. Nah, itu tuh tantangan apa sih yang kalau kalian hadapi waktu mau belajar, apalagi mempersiapkan lombanya? Pasti nggak gampang nggak sih? Iya. Ya, nggak gampang. Materinya juga wah bertumpuk-tumpuk itu pasti. Iya. Nah, itu gimana prosesnya tuh? Prosesku buat di dalam belajar geografi ini. Jadi yang pertama kita tuh harus apa ya? Harus minat Iya, dulu minat dulu. pertama. Nah, harus suka dulu. Iya. Suka dulu dong. Jadi kalau kita udah suka, kita buat jalanin dengan geografi Lebih kita gampang. lebih gampang. Kita ada geo, langsung jadi kayak enjoy gitu kan. Mungkin apa ya, di geografi kita tuh emang harus benar-benar fokus buat baca materinya, terus juga apa ya, literatur bahasa Inggris kita juga belajar.
Jadi nggak cuman dari literatur bahasa Indonesia, kita juga belajar dari semua buku, berbagai buku dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, jadi bahasa Inggrisnya juga harus otomatis ya Kuat. ya. Nah. Gitu. Karena kalian mempelajari dari buku-buku yang ada di dunia ini berarti, bukan cuman yang ada di Indonesia aja. Ya, kita juga harus kayak tahu lah sama fenomena yang ada di bumi ini kan nggak cuma di Indonesia doang adanya. Jadi kayak apa berita dari National Geographic atau dari BBC gitu kita kayak harus tahu nih di bumi ini lagi ada apa sih. Berarti kalian selalu update gitu ya? Iya. Gini geografi kita harus selalu update dengan apa yang terjadi. Karena fenomena yang ada di berita itu pasti berhubungan dengan yang geografi. Oke. Terus juga kita apa ya? Harus baca jurnal juga. Dan jurnal itu kan selalu berganti ya, Iya. berarti update terus gitu ya. Iya. Apalagi Indonesia ini kan waktu itu sempat ada huru-hara soal apa ya, informasi megatrust itu ya. Iya. Itu termasuk fenomena bukan? Masuk. Kalian mempelajari itu? Iya. Iya. Oke. Oke, jadi memang prosesnya harus suka dulu gitu ya. Iya. Terus baru kalian bisa mau mendalami gitu ya. Betul. Oke, nah terus kalau waktu persiapan olimpiade gitu kan, itu kalian biasanya mempersiapkannya dalam jangka waktu berapa lama? Normalnya sih Normalnya ya. Lama ya. Lama. Ada yang 2 tahun. 2 tahun Ya. untuk Ada. 1 kali perlombaan. ya biasanya skalanya buat OSN, jadi langsung jadi, yang jadi tinggi. buat anak-anak olim kita iblatnya itu ke OSN. Iya. Iya, OSN. Olimpiade Sains Nasional. Nah, jadi ada yang belajar sampai 2 tahun. Dari, Buset. bahkan ada yang belajar dari SMP. Padahal Lombanya mapelnya SMA. itu di SMA. Padahal di SMP belum ada pelajaran Belum. geologi Iya, gitu ya? Oke. iya. Jadi kita kalau aku sendiri mungkin aku bisa dibilang banyak yang bilang kalau progres Olimpu itu cepet ya. Aku dari kelas 10 semester 1 aku belum mendalami banget sama yang namanya Olimpiade. Olimpiade. Di semester 2 aku itu kan OSN itu dari tingkat kota. Aku mulai serius itu paling hamin 2 minggu. Ya. Padahal yang nilai itu sebulan, 3 bulan. Aku hamin 2 minggu tuh aku mulai fokus belajar geografi. Aku kayak ikut pelatihan gitu loh, kayak di IG juga ada, karena buat yang kita yang pemula ini kalau belajar sendiri itu kayak agak mungkin susah buat nangkep materinya. Oke. Nah, terus juga karena dengan adanya pelatihan kita tuh bisa nyantol materi-materinya, kayak misal di IG aku nemu kayak akun yang namanya Hijrah Geograf. Ya, jadi di situ aku mulai Belajar ikut juga. pelatihannya dan aku mulai banyak insight baru. Oke. Nah, kalau prosesnya Lutfi sendiri biasanya mempersiapkannya berapa lama? Aku itu deadliner sih, Kak. Jadi Deadliner. bener-bener kayak misalnya ujiannya besok, aku hari sebelumnya itu baru mulai intens belajar di hari itu. Oke, berarti yang tipenya itu menunggu deadline dulu. Iya, betul. Gitu ya. Oke, tapi berarti nggak yang terlalu lama banget persiapannya Aku gitu ya? di sekolah lama tuh kayak nggak bisa nyerapnya. Aku kayak di menit-menit terakhir aku harus fokus benar-benar belajar, itu baru bisa masuk materinya. Oke, tapi aku denger-denger nih ya, katanya kalau Lutfiah nih awalnya belum belajar ke geografi. Ya, Ya, betul. fokusnya kemana nih Kak awalnya kok? Wah. Menyeberang. Waduh. Gitu Waduh. nih. Aku awalnya dulu waktu SD sempat ikut ASN IPA. IPA. Ya, itu sampai karantina tingkat provinsi. Nah, habis itu aku udah nggak ikut lagi tuh SMP. Di SMP aku bingung nih, apa aku olimpiade, tapi kayak olimpiade di sekolah di SMP ku tuh kayak nggak aktif. Nah, akhirnya aku pindah ke penelitian di Mairas. Nah, sampai akhirnya pas kelas 9 aku ditawarin sama guruku, mau nggak ikut OSN fisika. Oke. Jadi aku SMP ikut OSN fisika buat SMA. Awalnya nggak lolos. Habis itu pas kelas 10 aku coba ikut lagi. Ternyata tahu-tahu lolos. Lolos. Terus dari Tingkat situ kota. Habis itu kayak sama guru-gurunya disuruh udah ikut aja fisika aja. Oke, jadi masuklah ke geografi gitu ya. Oke, nah terus ini kan
kalian berdua satu tim ya? Iya. Satu tim. Nah, itu menyatukan chemistry-nya gimana tuh waktu perlombaan? Kan pasti kalian dikejar deadline, Iya, dikejar waktu. iya. Saingannya juga dengar-dengar ada dari luar negeri ya? Iya. Iya, Nah, benar. itu gimana penyatuan chemistry-nya tuh? Jadi kita Iya. berdua tuh udah dari Nah. kelas 10 udah sekelas. Oh, kelas 10 kelas. Ya. Sampai kelas 12 ini juga Iya, sekelas. sekelas. Oke, ini selalu berjalan beriring ini ya. Iya. Dan kita tuh kayak punya pandangan yang kurang lebih sama lah sama dunia-dunia kayak Olim. politik juga. Jadi chemistry kita kayak semakin Wah, semakin bersatu kita tunggu gitu ya. Nah, jadi pas di Orgenasnya kita tuh kayak nggak kerasa canggung gitu loh. Jadi kayak kita saling terbuka aja gitu Ini loh. gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana? Oh, kamu ngerjain yang ini ya. Kamu ngerjain yang ada logikanya. Aku ngerjain yang emang udah teori geografinya. Oke. Berarti kalian punya kekuatan masing-masing Iya, ya? betul. Kalau yang bagian teori-teori siapa nih? Dan rekan Aku. berdua? Iya, Oke. iya. Kalau Lutfi dia lebih kayak Logika. logikanya. Oke, rumus-rumus Iya. ya. Ngolah-ngolahnya. Oke, nah itu kalau kita bahas soal pembagian gitu kan berarti ada beberapa soal gitu ya. Nah, itu Iya. biasanya kalau lomba olimpiade itu ada berapa soal sih yang kalian kerjain dan durasinya berapa lama tuh? Khusus buat yang Orgenas Iya, ini tuh ada 4 tipe soal written, multimedia, lab test, sama other learning. Nah, yang pertama, Kalau yang written test itu dia 100 soal 3 jam. 100 soal. Pilihan ganda. Oke. Kalian ngitungin nggak? A, B, C, D, E? Enggak. Nggak gitu? Kita kalau Iya. nggak tahu nggak jawab Iya, kita- karena nilainya ada minus. Kita hanya nyari aman aja sih. Ah. Tapi selain nyari aman, kita juga kayak pasang strategi. Oh, kan tahun lalu kita juga ikut Orgenas. Kita bener ternyata tuh segini. Jadi karena tahun lalu tuh kita banyak idenya, banyak asalnya. asalnya. Jadi di tahun ini kita buat aman meminimalkan aja. asalnya kita mending main aman aja. Oh gitu, berarti yang pertama itu soal pilihan ganda, durasinya 3 jam. Nah terus lanjut lagi ke tahap kedua tuh, soalnya berapa banyak? Itu MMT 40 soal 40 menit. Satu soal 1 menit. Iya. Mikirnya, Iya. Terus, nah, habis itu yang ketiga itu lab test. Lab test tuh kayak kita praktikum kuliah gitu lah. Nah, kita harus Kalian ngolah masih data. SMA kan? Iya, Mas. praktikum kuliah. Ya. Oke. Kita harus ngolah data. Jadi kayak dari soalnya dikasih data nih, kita harus bisa ngeidentifikasi, ngolah datanya. Iya. Terus yang terakhir outdoor learning itu kita ke lapangan langsung. lapangan. Kita Berarti observasi langsung. Observasi, habis itu kita mengolah observasinya gimana. Terus bikin planning ini Iya. ntar mau digimanain sih wilayahnya. Ya, kita bikin planning di geografi itu dengan membuat suatu yang namanya perencanaan proposal. Perencanaan Iya. proposal. Ya, jadi kita kan biasanya proposal kalau kita apa ya tahu pasti ngetik nih. Ini kita tulis Iya, kita tangan. tulis tangan. Dari latar belakang Iya, sampai latar kesimpulannya. belakang. Itu harus presisi nggak kayak di sini bagian apa babnya? Enggak. Enggak. Yang penting kita kayak tahu ini mau digimanain sih wilayahnya, kayak Ya. apa yang mau kita ubah. Dan juga kita nambahin kayak teori-teorinya gimana. Menurut nyambungin ahlinya semuanya gitu. Ya. Oke, wow berarti Ya. keren banget ya. Dan secara spontan. Oh, iya, spontan. Berarti kalian tahu nih kalau musim mangga, musim durian tuh kira-kira lagi di suhu apa gitu. Mempelajari itu. Ya paling kita belajarnya kayak Oh, di daerah ini banyak pohon ini, apa? Oh, gitu. Karena ketinggian ini suhunya apa? Berarti kalau daerah yang tumbuh tembakau sama daerah yang padi-padi tuh beda suhu. Beda. Biasanya di Tembakauan paling di apa ya? Daerah-daerah agak Pegunungan. pegunungan gitu kan. Oke, itu sampai hal seperti itu dipelajari Iya, benar-benar. ada Pelajarin. klasifikasinya juga. Iya. Oke. Tanah juga. Iya, Tanah ada juga. tanah. Itu maksudnya kalian bedain tanah ini dan tanah ini tuh biasanya dengan cara apa tuh? Disentuh, Disentuh, dirabat. dirabat, dan juga misal Dicelupin, dijerat. Kalau Jilat. Iya, kayak disentuh, kayak dia nempel Dia enggak, nempel basah nggak? enggak, Iya, lembab enggak. Terus After kita megangnya gimana? Licin kah atau apa sih namanya? Berbulir gitu. Kasat apa? ya kasar. Kasat ya gitu. Terus kayak debu atau lebih kerikil nih, Iya, gitu-gitu. Oke, berarti
bener-bener ilmu semua yang ada di bumi itu kalian pelajari secara detail gitu ya. Bener Iya, banget. betul. Oke, jadi Olimpiade itu berarti soalnya bener-bener dari inti bumi sampai ke atasnya gitu. Ya kurang Ya, lebih. kurang lebih sih. Kurang Soal lebih sih. Olimpiade kan emang beda sama kurikulum nasional. Ya, jadi kebanyakan kayak ambil dari Cambridge itu juga ada Oh, oke. internasional. Berarti itu full bahasa Inggris ya soalnya ya? Kalau Kalau di Organas Organas, iya. ya full Oke. bahasa Inggris dari ya semuanya. Dari 4 situs Ya, semuanya. bahkan kan di Organas itu ada yang namanya GCC. Apa tuh GCC? Apa ya? Pokoknya GCC Kayak kelompokan, ya, kita kolaborasi apa kreatif apa gitu. Jadi kita bikin suatu poster manual Infografis. infografis ya Di gambar sesuai sendiri? Iya, gambar sesuai sendiri. tema lomba Organasnya gimana. Oke. Jadi itu berbentuk dalam bahasa Inggris dan kelompok yang terpilih itu nanti juga presentasi pakai bahasa Inggris juga. Oke, berarti public speakingnya Iya. juga harus bagus. Dan itu dan itu GCC itu sifatnya seru-seruan aja sih. Ya, jadi itu Tapi nggak ada masuk ke penghargaan kriteria penilaian. Nah, itu kan kalian harus mempelajari kayak ilmu ke bumi, sosial, terus juga belum public speaking ya, belum Iya. lagi bahasa Inggris. Itu kalian cara bagi waktunya gimana sih untuk mempelajari hal yang sebegitu kompleks? Oh, jadi karena aku dari kelas 10 udah ngedalamin geografi, udah kayak ngulik-ngulik materinya gimana di internet. Ngulik tuh kalau mau masak di ngulik. Ulek. Ulek-ulek. Ya, udah ngulik-ngulik materi, terus kayak ikut pelatihan yang tadi hijrah geograf, terus baca buku-buku literatur, terus ya buat aku nyiapin Organas ini karena udah kelas 12 di tahun 2025 ini aku ngerasa kayak kewalahan sih buat nyimbangin antara sekolah khususnya kan udah lagi kita yang kelas 12 mau UTBK. UTBK. Ujian akhir ya. Iya. Ya jadi banyak tuh kita yang bingung fokus UTBK atau sekolah. Nah kita ada 3, sekolah, UTBK atau Organas. Organas. Oke. gitu. Jadi karena aku udah baca materinya dari kelas 10, 11, 12, aku di Organas tahun ini pakai ingetanku semuanya buat all out buat ini Organas. Berarti satukan kekuatan Iya. gitu ya. Kalau Lutfi gimana tuh prosesnya? Kan aku awalnya diajak ya Kak buat Oh, ikut tarik? Organas. Iya, ditarik. Ah. Join ini. Kamu yang hitung-hitung aja. Awalnya aku kayak aku emang udah ada ketertarikan sih Kak ke bidang geografi lingkungan karena emang pengen jadi peneliti. Oh, pengen jadi peneliti. Nah, Oke. jadi kayak udah emang sering baca-baca juga kalau tentang fenomena sekitar gitu. Ditarik ke geografi nih, awalnya aku kayak kamu hitung-hitungan aja, cuman begitu nyoba Organasnya beneran, kok kayaknya materi lain juga seru juga. Sama Fadil, aku juga disuruh kayak kamu baca buku ini, Lut, Iya, terus coba pahamin dari materi ini sampai ini. Jadi kayak emang udah dikasih, Iya, kamu belajar ini. Jadi Kalau memang sudah dibagi ya ya. udah punya bagiannya sendiri. Jadi biar saling mengisi gitu ya. Ya, benar. asik. Bukan cuman hubungan ya yang harus diisi, tapi persiapan lomba-lomba ini harus saling Betul. melengkapi gitu ya. Benar. Berarti kalau kalian belajar yang hal begitu kompleks, pernah ngerasa capek nggak? Kayak jenuh? pasti. banget sih pernah merasa capek. Apa alasan terbesar kamu biasanya ngerasa capek kalau waktu belajar atau Kalau persiapan? aku kalau misalnya kayak udah ikut lomba tapi nggak lolos ya nggak menang gitu Kak, itu kalau mau ikut lomba lagi kan berarti kita harus belajar lagi kan. Nah di situ tuh pasti jenuh banget kayak aduh aku udah belajarin ini kok aku harus belajar lagi. Tapi kalau nggak belajar kayak nggak maksimal, itu pasti ada jenuhnya, apalagi kayak ada sekolah gitu kan Kak. Kayak, banyak lah yang dipikirin. Terbagi-bagi gitu Iya. ya. Oke, terus kalau Mas Fadil, Kak Fadil. Aku agak beda ya.
Enggak, aku nggak unik sih sebenarnya. Kan Gimana tuh? ya, aku tuh nggak tahu kenapa ya. Kan aku juga ikut lomba-lomba nih. Misal kayak aku udah belajar materi, misal lomba ini udah selesai. Terus ada lomba lagi nih besok. Aduh, lomba ini aku tuh malas belajar. Sama. Karena aku udah belajar apa ya? Udah belajar dari lama gitu loh. Iya, Kayak iya. malah sih aku belajar Nah, betul. apa sih? Malah sih aku belajar kalau aku udah belajar ini. Betul. Jadi ujung-ujungnya aku belajar yang emang aku tuh kurang gitu loh. Yang emang aku tuh agak lupa. Jadi aku review lagi, tapi nggak semuanya gitu loh. Dan juga ya sama kayak Lutfi, karena banyaknya persiapan ini itu di sekolah buat lomba ini itu, kadang pengen buat apa sih aku kayak gini, capek gitu loh, capek. Cuman karena kita tuh ada kayak orang tua, guru, teman-teman terdekat kita Yang support udah gitu ya. support. Jadi kayak kita udah nyemplung nih, terus juga ada supporternya. Jadi Sekalian kita nggak basah mau aja. ngecewain mereka. Nah, kalau udah nyemplung, Sekalian basah. mending basah Iya. sekalian nyelemin gitu ya. Heeh. Oke, berarti tetap ya ada titik jenuhnya gitu Iya, ya. pasti ada. Biasanya ngapain nih, kayak nge-game apa makan es krim gitu? Kalau kamu Stop apa? belajar sih. Stop belajar. Stop belajar Aku sih. Oke. Aku kalau misal jenuh nih sama belajar olim, paling aku nonton film gitu loh. Betul. Terus juga sama sih kayak karena kan kita capek ya? Iya, capek. Capek sama olim karena kita belajar sama olim. Jadi aku stop dulu nih. Stop. Oke. Paling 1 hari, 2 hari. Tapi habis itu kita harus bangkit lagi. Betul. Oke, berarti manajemen waktu, manajemen stres itu penting ya? Penting Bener banget, banget. Gampang burn out Iya, soalnya. karena Wah. di lomba sendiri itu sebenarnya apa ya, dukungan psikologis itu benar-benar dibutuhkan Ya. lomba-lomba itu. Berarti butuh bawa support tuh. Ayo, Ya. ayo. Iya. Semangat gitu Iya. ya. Kan ya lawak aja gak sih, kayak misal kita sedih tapi besoknya lomba, Iya, Ini kayak- betul. ini nggak fokus. Oke, berarti tetap ada waktu dukanya, Nah, sedihnya, bener. gitu ya, capeknya, bangkitnya. Nah, gitu. ada. Tapi pasti lebih harus sering bangkit gitu ya. Pasti. Benar, kita harus bahagia sebagai anak olim. Wah, anak olim ya. Ya. Sudah dicap sebagai anak olim. Nah, ini kalian sangat semangat sekali mengikuti lomba-lomba olimpiade gitu ya, apalagi geografi ini ya. Iya. Emang cita-citanya mau jadi apaan sih? Lutfi dulu coba. Lutfi. Salah gini, Lutfi. Nah, aku ya tadi pengen jadi peneliti. Oh iya, peneliti, benar. Iya. Mau meneliti apa? Lingkungan. Lingkungan. Makanya kayak Emang ada keresahan apa sih sama lingkungan kita? bukan resah sih, lebih kayak aku orangnya gampang penasaran Kak. Jadi Kepoan. ya. Itu adalah tabiat perempuan. Jadi kayak aku di rumah ada koran nih. Nah, aku baca ada misalnya fenomena paling sering lah La Nina, El Nino. Nah, aku kayak penasaran nih. Apa ini tuh? tuh apa sih? Nah, kenapa kok bisa ada kayak gini? Terus misalnya aku udah ketemu nih beritanya kayak asalnya kenapa kok bisa ada kayak gini? Kenapa bisa ini terjadi? Misalnya kayak gara-gara perubahan global iklim. Nah, kenapa kok ada perubahan global iklim ini? Nah, aku tipe yang penasarannya lanjut terus gitu. Berarti kalau Kepoan. punya satu pertanyaan diusut lagi sampai jadi Iya. 100 pertanyaan ke Iya, bawah. betul. Makanya pengen jadi Mantap. peneliti. Pengen jadi peneliti Lingkungan. lingkungan. Amin, Terus amin, amin. oh, amin. Jadi pengen lanjutinnya kemana kira-kira nanti? Insya Allah ke prodi geografi lingkungan di UGM. Oke, amin. Amin. Gitu Amin, ya. amin. Udah dapat kejuaraan bisa lanjut bol gitu ya ke situ ya. Amin. Nah, kalau Kak Fadil nih, mau jadi apa Kak? Presiden? Tunda dulu dong. Oke. Aku pengen kurang lebih sama kayak Lutfi. Aku pengen jadi akademisi, peneliti, dan mungkin dosen. Nah, Kelihatan banget vibes dosennya gitu ya teman-teman ya. Allah. Amin. Nah, jadi cita-citaku pengen jadi dosen di bidang seperti pembangunan wilayah. Jadi Tata kota ya. lihat tata kota. Jadi aku ngeliat tuh kota-kota di Indonesia itu, kita lihat deh di Jalan Persatuan UGM. Kalau aku ngelewatin jalan itu, kita ngeliat kayak
trotoarnya itu banyak yang bolong, banyak apa ya, pedagang kaki lima, Betul. terus juga apa ya, green box-nya buat tunanetra itu tuh rusak. Kurang, Iya, ya. kurang. Jadi hal itu merugikan banget kan buat seluruh aspek kehidupan di perkotaan. Jadi karena aku ngerasa kayak aduh, kota-kota di Indonesia kok kayak gini banget ya. Jadi aku Pengen pengen memperbaiki lagi pengen gitu ya. memperbaiki lagi perkotaan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih berkelanjutan. Jadi aku insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. aku bisa lolos ke S1 pembangunan wilayah UGM. Oke, amin. Ini masih tetap aja nih ya, berdua jalan seiringan di UGM juga gitu ya. Kalau yang satu lebih ke lingkungan sosialnya, Iya. yang satu tata kotanya gitu ya. Benar. Pengen membangun gedung pencakar langit gitu ya. Di kota-kota ya. Mungkin bisa bikin kayak inovasi kayak misalkan Smart City. Inovasi apa? apa? Smart City. Smart City Ya, ya. Smart City, Green City. Iya. City, Kan oke. apa ya, kayak misal pemerintah ingin bangun suatu kota gini, jadi aku sebagai akademisi ngarahin ini nih gini. Pak, di sini bangun ini, di sini bangun ini gitu Iya, ya. Dan itu saling berhubungan ya, Iya, karena ilmu betul. sosial juga yang dipelajarin Dan ya. aku pengen semua apa ya, kota-kota di Indonesia pengen semua disabilitas tuh juga pengen rasain manfaatnya. Oke, sangat support sosial yang lainnya Ya. gitu ya, hak-hak manusia lainnya ya, wes keren banget. Tepuk tangan buat kalian berdua. Tapi berarti sudah banyak sekali jejak-jejak yang kalian tinggalkan. Trofi apa aja atau apa aja sih apa ya, sertifikat atau kejuaraan yang sudah kalian berhasil dapatkan? Dari aku, jadi aku awal mula kelas 10 itu semester 2 aku ikut yang namanya New apa? Rimagama. Rimagama sama Denamon. Aku juara ke-6, habis itu ikut Cosmi Honorable Mention. Habis itu aku jadi finalis OSN tingkat nasional. Wow, oke. Ya, habis OSN aku ikut Nagion Universitas Malang. Partnernya tuh ke kelas bukan lebih. Iya. Ya, aku dapat harapan 2. Habis Nagion, aku ikut Olgenas kalau nggak salah. Olgenas. Oh maaf, UNJ dulu. UNJ. Saking banyaknya gitu ya. UNJ. Ini salah satu yang bukan salah satu nih, salah 4. Bukan salah 4 juga nih. Apa nih? Nih apa nih? Ini apa Fadil? KSM. Oke. Wow, Ada banyak banget. sebenarnya ada medalinya di tasnya. Oh, ada medalinya. Ini bisa Minta diambil. tolong Kak. Iya, Kak. Nah, kita sekalian tunjukin Iya, nih, benar. boleh sambil dipegang gitu ya. Nah, ini kalian berdua sangat amat bekerja keras ya untuk bisa mendapatkan kejuaraan-kejuaraan ini. Iya, demi bisa masuk kuliah, Iya. Pak. Oke, yang target kalian juga kan kuliah di geografi ya? Iya. Pasti. Ya, kalau jadi ya. Mm-mm. UNJ juara 1, habis itu UGM Olginas medali perunggu, Betul. habis Wow, itu perunggu. habis Olginas apa ya? Apa ya? Saking berentet-rentet. OGG. OGG ITB, Iya. aku medali perunggu. Habis itu KSM yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, itu ibaratnya kayak olimnya Kemenak gitu. Iya, kan kalau di Kemendikbud tuh ada OSN. OSN ya. Di Kemenak itu udah KSM. KSM. Nah, ini tuh jadi pengalaman berkesan buat aku banget. Kenapa? Karena apa ya? Ini bisa jadi buat capaian Motivasi. terbesar buat aku karena aku bisa jadinya juara 1 Keren. tingkat nasional medali emas bidang geografi. Wow, mantap. Keren, Jogja keren. punya yang mantul-mantul. Nah, ini coba nih Kak Lutfi nih. Di sini sudah ada beberapa inian, apa namanya ini? Perunggu ya? Medal. Medali. Medal. Kalau saya medali. Aduh, beratnya. Berat banget. Ini Wow. gimana nih caraku membawa? Habis dipegang aja dulu Kak. Nah, ditunjukkan. Ini 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 yang Olgenas nih Olgenas tahun- kemarin. ya, Oh, ini kita- yang kemarin. yang Nah, silver. Nih, kita pegangin. Nih, teman-teman.
teman-teman nih. Ada buktinya ya teman-teman ya, bukan Omdo nih. Wah, ini hasil belajar mereka. Ini yang tahun lalu. Iya, tahun lalu. Olgenas juga. Oh, Iya, kalian betul. selalu memenangkan ya setiap Olgenas nih. Tuh. Oke. Wah, mantap. Berat loh teman-teman ini. Bisa dijual nggak? Oh, lewat. Ini yang Kosmi, yang KSM nih. Oh, Wah. ini KSM. Ini KSM. Wah, keren. Yang KSM tingkat nasional. Nasional. Kayak banget. Waduh, ini kalau kalian pajang di dinding jebol nggak tuh dindingnya? Berat banget soalnya. Banyak Iya. banget ya. Iya, Oke. banyak banget. Nih teman-teman ya, aku nggak kebayang sih gimana cara kalian belajar bisa mendapatkan semua ini. Keren banget. Nah, semoga ya kelanjutannya tuh apa yang kalian cita-citakan tuh bisa keraih semuanya. Amin. Jadi Amin, amin. ini adalah real bukti anak-anak Indonesia itu bisa membanggakan dan punya nilai plus lah buat negeri kita sendiri, gitu ya. Siap Indonesia Mas. Nah, siap Indonesia emas gitu ya. Oke. Nah, karena waktunya udah mau habis nih ya. Ya. Kira-kira ya gitu ya. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Kira-kira buat teman-teman di luar sana ya, mereka butuh support atau semangat, gimana sih caranya aku biar bisa semangat mengikuti lomba Olgenas atau lomba-lomba nasional lainnya? Coba kasih supportnya dan tipsnya. Pertama ya. tuh cari minatnya kemana, karena nggak semua orang pasti minatnya di Olimpiade, apalagi geografi. Jadi kayak explore dulu aja, sukanya apa sih? Nah, kalau udah ketemu sukanya, pasti ada ketertarikan sendiri ntar. Ada koneksinya ya, gitu ada ya. rasa penasarannya buat kayak lanjut. Nah, itu pasti ada. Nah, kalau udah ada baru ditekuni. Ditekuni Ya, gitu ya. betul. Terus Iya. kalau Fadil gimana Dil? Sarannya Dil? Aku ya. Aku gimana, Dil? kurang lebih sama kayak kalian explore diri sendiri, temuin minat kalian di mana. Kalau minat kalian di bidang, misal di bidang olim apa deh? Olim fisika, kimia. Oke, kalian tuh suka geografi nih. Kalian suka geografi, kalian telusurin tuh. Geografi itu gimana sih? Ilmunya tuh apa aja sih? Kalau udah ketemu materinya, kalian pelajarin. Kayak misalkan kalian tanya ke orang-orang, misalkan di komunitas-komunitas Olimpiade. Sekarang di Instagram tuh banyak banget yang namanya komunitas Olimpiade. Kalian bisa tanya apa aja, misal di grup WA materinya ini itu gimana sih? Jadi mau cari informasi lainnya gitu Iya, ya, benar. aktif gitu ya. Nah, dan Oke. juga buat kalian yang masih masih bertahan di dunia Olimpiade, semangat terus ya. Kalian Iya. tuh hebat. Betul. Kalian hebat Kalian sekali. hebat. Ya. Oke, makasih kata-katanya dan thank you udah datang ke studio ini buat kasih tambahan ilmu baru buat teman-teman ya, insight di luar sana. Semoga kalian juga mendapatkan ilmu baru juga dari sini ya teman-teman ya. Oke, biarkan mereka melanjutkan persertifikatan ini makin numpuk lagi ya untuk daftar kuliah nantinya ya. Yang semangat. Nah, tapi sebelum berakhir aku punya pantun. Apa tuh? Ntar bilang cakep ya. Oke. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Semangat belajar, pantang menyerah le. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, Fadil dan juga Lutfi ya. Oke. Semangat selalu. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Aku mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton T3. Tapi jangan lupa saksikan lagi T3 di next episode karena pasti kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang lebih inspiratif lagi. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.